Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Melahatul Ma'wa, NIM 53010190006 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 IAIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Pengertian amar ma'ruf nahi mungkar. Al-amru artinya menuntut, mengadakan sesuatu, sehingga pengertiannya mencakup perintah, suruhan, seruan, ajakan, himbauan, serta lainnya yang menuntut dikerjakannya sesuatu. Sedangkan al-ma'ruf artinya sesuatu yang dikenal baik atau kebajikan, yaitu segala perbuatan baik menurut syariat Islam dan mendekatkan pelakunya kepada Allah SWT. Jadi al-amru bil ma'ruf artinya adalah menuntut mengadakan segala kebajikan. An-nahyu artinya mencegah pengadaan sesuatu, sehingga pengertiannya mencakup melarang, menjauhkan, menghindarkan, menentang, mengancam, melawan, peringatan, teguran, menyudahi serta lainnya yang mencegah dikerjakannya sesuatu. Sedangkan al-mungkar artinya sesuatu yang diingkari atau kemungkaran, yaitu segala perbuatan mungkar menurut syariat Islam dan menjauhkan pelakunya daripada Allah SWT. Jadi an-nahyu anil mungkar artinya adalah mencegah mengadakan segala kemungkaran. Dengan demikian, secara sederhana, maksud istilah amar ma'ruf nahi mungkar yang telah mengindonesia tersebut adalah menyerukan kebajikan dan mencegah kemungkaran. Dalil amar ma'ruf nahi mungkar. Sebenarnya ada 38 kata al-ma'ruf dan ada 16 kata al-munkar dalam Al-Quran. Salah satunya dalam Quran surat Al-Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab menyebutkan bahwa setidaknya ada dua hal yang berkaitan dengan surat Al-Imran ayat 104 ini. Yang pertama, nilai-nilai ilahi tidak boleh dipaksakan, tetapi disampaikan secara persuasif dalam bentuk ajaran yang baik, seperti yang dicerminkan dalam surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dapat diperhatikan artinya dengan cara yang baik, bukan sekedar baik. Dan setelah mengajak, maka siapa yang akan beriman silahkan beriman, dan siapa yang kufur silahkan kufur pula. Masing-masing mempertanggungjawabkan pilihannya sendiri. Yang kedua adalah al-ma'ruf, yang merupakan kesepakatan umum masyarakat, sewajarnya diperintahkan, dan al-munkar seharusnya dicegah, baik yang memerintah dan mencegah itu yang memiliki kekuasaan atau tidak. Dan tegasnya perlu dicatat bahwa konsep ma'ruf hanya membuka pintu bagi perkembangan positif masyarakat dan bukan perkembangan negatifnya. Hadis amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi fa wadzalika ad'aful iman. Yang artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka tolaklah dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim.
Dalam tafsir Al-Azhar, Hamka menjelaskan maksud hadis di atas adalah meletakkan kewajiban menegur dengan tangan sebagai kewajiban tingkat pertama, kemudian menegur dengan lidah sebagai kewajiban tingkat kedua, dan menegur dengan hati adalah yang paling bawah dan disebut sebagai iman yang paling lemah. Rukun dan syarat amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, muhtasib, yaitu pengatur atau pelaksana. Syarat-syaratnya adalah mukallaf, iman, adil, dan mampu. Yang kedua yaitu muhtasab fih. Syarat-syaratnya adalah yang pertama adanya kemungkaran itu sendiri, kemudian mungkar itu ada di waktu sekarang ini. Terus selanjutnya perbuatan mungkar itu jelas bagi si muhtasib atau bagi pelaksana, dan selanjutnya perbuatan itu sudah diketahui secara luas sebagai kemungkaran tanpa memerlukan adanya ijtihad. Yang ketiga yaitu muhtasab alaih, yakni seseorang dengan sifat tertentu yang menjadikan perbuatannya itu dilarang karena itu adalah perbuatan mungkar. Yang selanjutnya yaitu ihtisab. Ihtisab memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu ta'aruf, kemudian ta'rif, selanjutnya larangan dengan pengajaran, nasihat, dan yang membuatnya takut kepada Allah SWT. Kemudian menggertak dengan kata-kata yang keras, lalu merubah dengan tangan, kemudian mengancam dan menakut-nakuti atau tahdid dan takhwif. Selanjutnya yaitu langsung memukul dengan tangan, kaki, dan lainnya, tetapi tidak menggunakan senjata. Syarat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama yaitu harus berilmu. Yang kedua harus ikhlas. Yang ketiga menggunakan metode yang baik. Yang keempat yaitu sabar dan tenang. Dan yang terakhir yaitu melakukan hal-hal yang diperintahkan, yaitu menyesuaikan ucapan dan perbuatan. Jangan sampai kita memerintahkan sesuatu tapi kita tidak melaksanakannya sendiri. Manfaat amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di suatu masyarakat akan mengantarkan kepada penciptaan kondisi yang mendorong manusia untuk berlomba dalam berbuat baik dan saling menjaga serta melindungi dari segala bentuk maksiat. Penegakan amar ma'ruf nahi mungkar adalah benteng yang kokoh untuk menjaga, melindungi, memelihara, bahkan meningkatkan iman dan takwa umat. Pada saat iman dan takwa itu baik, maka segala pintu keberkahan terbuka baginya. Keberkahan yang dimaksud adalah kebahagiaan hidup yang mencakup berbagai sektor kehidupan manusia. Keberkahan di bidang ibadah, muamalah atau hubungan dengan orang lain, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, ilmu, pengetahuan, industri, hasil bumi, kekayaan alam, dan sektor lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.